Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesario Helmi Farezi, moderator dari kelompok 3 Bisnis Syariah. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai ZISWAF. Nah, sebelumnya berilah saya kesempatan untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Lia Mustofiah, yang kedua ada Ira Oktaviana, yang ketiga Munawar Khalil, yang keempat Rashid Effendi, yang kelima Ika Afrida Maulida, yang keenam Ahmad Furqon Jauhari, yang ketujuh ada saya sendiri yaitu Cesario Helmi Farezi, dan yang terakhir ada Ismi Fitro Amelia. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Islam adalah agama yang bersifat universal, mampu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Islam adalah solusi dari berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan lainnya. Sayangnya, masih banyak yang menganggap Islam hanyalah sebuah kegiatan spiritual semata, sehingga timbullah paham pluralisme yang merusak pemikiran. Puncaknya kegagalan sistem ekonomi kapitalis barat yang memberatkan banyak pihak, akhirnya mampu membuka mata hati kita bahwa ada kesalahan dengan sistem yang selama ini mereka yakini. Maka, sejauh apapun manusia melangkah ke jalan yang salah, pada akhirnya ia harus kembali menuju jalan yang lurus, yakni syariat Islam. Dibanding kita, ekonomi syariah sudah lebih dulu diterapkan di Inggris dengan latar belakang penduduk non-muslim. Malaysia pun telah melakukannya sehingga saat ini menjadi pusat perkembangan ekonomi syariah di Asia Tenggara. Sebagai salah satu penganut agama Islam terbesar di dunia, hal ini merupakan pukulan keras bagi Indonesia. Pengertian ZISWAF. Salah satu sektor ekonomi syariah tidak bisa dianggap remeh adalah ZISWAF. Kata ini sendiri memiliki arti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZISWAF ini adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah atau vertikal dan sebagai kewajiban berhubungan baik terhadap sesama manusia atau horizontal. ZISWAF merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena implementasi ajas keadilan dalam sistem ekonomi Islam berbeda dengan industri perbankan syariah sebagai unit bisnis. Instrumen ekonomi syariah seperti ZISWAF ini memiliki peran besar mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam bermasyarakat. Perkembangan ZISWAF di Indonesia. Di Indonesia, sejarah kelahiran amil zakat telah digagas sejak 13 abad yang silam, saat Islam mulai masuk ke bumi Nusantara. Sejak itu, cahaya Islam menerangi tanah air yang membentang dari Aceh hingga Papua. Tahap demi tahap, masyarakat di berbagai daerah mulai mengenal, memahami, dan akhirnya mempraktekkan ZISWAF. Namun, dalam perjalanan yang telah melewati masa berabad-abad tersebut, praktek pengelolaan ZISWAF masih dilakukan dengan sangat sederhana dan juga alamiah. Setelah melewati fase pengelolaan zakat secara individual, sebagai kaum muslimin di Indonesia menyadari perlunya peningkatan kualitas pengelolaan zakat. Masyarakat mulai merasakan perlunya lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah. Dorongan untuk melembagakan pengelolaan zakat ini terus menguat. Keinginan yang kuat ini mengkristal dengan disampaikannya saran oleh 11 ulama tingkat nasional kepada Presiden Soeharto. Pada tahun 1999 dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama atau KMA Nomor 581 pada tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D 291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Oleh karena itu,
mulai muncullah lembaga pengelola seperti Basnas di tahun 2001, LAS, Basda, Bawafda. Mereka semua akan membantu masyarakat untuk mengelola Ziswaf agar tercipta kestabilan dan konsisten dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Lembaga pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti lembaga amil zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat sendiri merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, memiliki tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan lembaga amil zakat adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh swasta dan bergerak di luar pemerintah. Tugasnya yaitu lebih ke dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Contoh pengelolaan zakat pada zaman Rasul. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dan pada saat beliau menjadi gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat, dan di sini beliau bertindak sebagai amil zakat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman atau yang telah ditaklukkan oleh Islam, bersabda, "Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagi kepada yang fakir miskin. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah atau jangan mengambil yang baik-baik saja. Bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang, dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madlum atau teraniaya, karena di antara doa itu dengan Allah tidak terdinding atau pasti dikabul." Hadis riwayat Bukhari. Peraturan pemerintah dalam pengelolaan Ziswaf. Ketentuan mengenai peraturan pemerintah mengenai pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau Ziswaf di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan dan fatwa MUI. Selama ini, pengelolaan zakat pun telah memiliki peraturan berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dengan demikian, dalam struktur organisasi pengelolaan zakat, menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 dibedakan antara Badan Amil Zakat dengan Lembaga Amil Zakat dan diperbarui jadi UU Nomor 23 Tahun 2011 agar dapat memaksimalkan implementasi dalam sehari-hari. Jenis dana yang dikelola lembaga pengelola zakat. Yang pertama ada dana zakat. Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh LPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Yang kedua, dana infak atau sedekah. Seperti dana zakat, dana infak atau sedekah terdiri atas dana infak umum dan dana infak sedekah khusus. Yang ketiga ada dana wakaf. Dan yang keempat, dana pengelola. Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari 1. Hak amil dari dana zakat. 2. Bagian tertentu dari dana infak atau sedekah.
Yang ketiga, sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan mekanisme pengelolaan zakat diawali dengan kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran agar tidak terjadi hal yang menuju ke arah negatif. Selanjutnya, tujuan lembaga pengelolaan ZISWAF. Setiap berdirinya suatu kelembagaan pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini pun, dengan didirikannya lembaga pengelolaan ZISWAF karena memiliki tujuan. Adapun tujuan dari lembaga pengelolaan ZISWAF antara lain, yang pertama, mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustasyik. Yang ketiga, menjembatani antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat. Yang keempat, meningkatkan syiar Islam. Yang kelima, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Yang keenam, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Yang ketujuh, hikmah ibadah zakat. Setiap dari tujuan yang baik pastilah terdapat hikmah. Apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dilaksanakan, dipegang oleh amil zakat, baik itu berupa badan atau lembaga, zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan manajemen modern dengan tetap menerapkan 4 fungsi standar manajemen, tampaknya sasaran zakat, infak, maupun sedekah yang akan tercapai. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah memperhatikan presentasi dari kelompok 3 dan semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.